Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini saya Wasis mewakili penulis mohon izin untuk mempresentasikan makalah berjudul Desain PLTS untuk pompa air laut pengisi akuarium aklimatisasi bambu laut. Objek penelitian dilakukan di Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Wakatobi, yang merupakan salah satu satker di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah: pertama, proses pengangkutan secara manual sulit dilakukan saat tiba waktunya penggantian air laut untuk akuarium aklimatisasi bambu laut. Mobil operasional harus melewati pantai yang bercorak batu karang di mana tepi pantainya berupa tebing dan diliputi bebatuan yang terjal. Latar belakang yang kedua, kebutuhan akan energi alternatif mandiri agar tidak tergantung pada pasokan PLN di Wakatobi yang masih menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD yang berbahan bakar solar atau bensin. Dan ini rentan kelangkaannya jika musim angin tidak bersahabat dengan transportasi laut yang memasoknya. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah membuat desain pembangkit listrik alternatif mandiri, yaitu pembangkit listrik tenaga surya atau biasa kita kenal dengan PLTS, yang dijadikan sebagai catu daya bagi pompa air laut yang diaplikasikan untuk akuarium aklimatisasi bambu laut. Teori yang berkaitan langsung dengan penelitian ini adalah: yang pertama, aklimatisasi bambu laut. Aklimatisasi adalah suatu upaya penyesuaian fisiologis atau adaptasi dari suatu organisme terhadap suatu lingkungan baru yang akan dimasukinya. Bambu laut atau dikenal dengan Isis hipuris merupakan oktokoral yang habitat hidup alaminya berada pada terumbu karang, khususnya di perairan laut dangkal yang jernih dan aman dari aksi gelombang. Pembibitan bambu laut yang dilakukan di akuarium memerlukan tahap aklimatisasi bagi biota ini. Yang kedua, periode penggantian air akuarium. Untuk mempertahankan kualitas air laut dalam akuarium, air laut yang dimasukkan pertama kali tidak boleh langsung diisi dengan biota yang akan dipelihara. Kurang lebih butuh waktu sekitar 4 hari untuk menempatkan batu hidup pertama kali, baru secara bertahap menyalakan penerangan dan penyaringan. Nah, setelah semua indikator air stabil, yaitu sekitar 4-6 pekan, baru ditambahkan beberapa spesies biota laut. Sebagian ahli bahkan mengatakan perlu 2-3 bulan untuk memperoleh lingkungan yang stabil. Dan bahkan jika ingin aman dimasukkan berbagai jenis biota, malah butuh waktu 6-12 bulan. Sedangkan penggantian air berikutnya tidak diperlukan lagi sistem waktu tunggu seperti itu, tetapi harus memenuhi syarat, diantaranya tidak boleh mengganti air lebih dari 30% dari jumlah air yang ada di dalam akuarium. Sedangkan periode penggantian lebih fleksibel, bisa pekanan atau bulanan, 1 pekan sekali atau 1 bulan sekali, tergantung pada kestabilan parameter akuarium dan sistem penyaringannya. Yang ketiga, spesifikasi pompa air yang dibutuhkan. Pompa air yang digunakan harus disesuaikan dengan kebutuhan. Apakah lebih dominan dibutuhkan untuk menyedot, untuk mendorong, atau kedua-duanya. Jenis pompa airnya juga harus dipilih berdasarkan air yang akan disirkulasikan. Tidak boleh dong pompa air tawar digunakan untuk air laut. Jarak pompa air dengan lokasi air yang akan disedot dan jarak pompa air sampai ke lokasi penampungan juga harus diperhitungkan secara matang untuk menentukan spesifikasi pompa air yang dipilih. Yang keempat, PLTS. Energi alternatif yang digunakan disesuaikan dengan kelimpahan dan ketersediaannya di suatu kawasan.
Wakatobi kita kenali sebagai daerah pesisir, sehingga energi alternatif yang mungkin diaplikasikan boleh jadi tenaga surya, tenaga angin, tenaga baterai air laut, tenaga gelombang dan arus laut, tenaga pasang surut air laut, dan lain sebagainya. Namun, yang sudah umum dipakai dan tersedia melimpah dengan biaya yang relatif lebih kecil dari energi lainnya adalah energi surya. Sebagaimana energi ini juga sudah digunakan oleh LPTK untuk menyuplai beberapa peralatan perkantoran. Adapun metodologi yang diimplementasikan mencakup desain konseptual, eksplorasi pustaka, observasi lokasi, pengukuran jarak, perhitungan kebutuhan daya dan piranti PLTS, desain awal, serta desain rinci. Dan ini merupakan tahapan perekayasaan yang mengacu Juknis, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT. Hasilnya mengetengahkan bahwa pompa air yang dibutuhkan adalah model multi-inox 4SW Seawater Marine Spec. Total head maksimal pompa ini 45 meter. Daya hisap maksimalnya 9 meter. Dan ini sangat representatif untuk jarak pantai dengan lokasi penampungan air sejauh kurang lebih 155 meter. Debitnya 100 liter per menit, sehingga untuk mengisi tandon air 1000 liter yang kita sediakan untuk mengisi 3 akuarium sebanyak 25% dari volume totalnya, ini hanya memerlukan waktu 10 menit. Dayanya 750 watt, sehingga berdasarkan perhitungan dibutuhkan 3 unit panel surya dengan kapasitas masing-masing 300 WP. Jadi totalnya 900 WP. Panel surya yang diaplikasikan ini membutuhkan dukungan 1 unit solar charge controller yang berkapasitas 40 ampere. Kemudian juga 1 unit inverter DC ke AC 900 watt untuk memperoleh tegangan AC 220 volt yang dibutuhkan oleh pompa air. Karena pompa air ini dia bertegangan atau tegangan inputnya itu maksimalnya sampai 230 volt, maka dibutuhkan tegangan keluaran dari tenaga panel surya ini kan DC ya, harus diubah dulu menjadi AC melalui alat ini. Alat dukung yang lainnya adalah baterai lead acid baterai ya, 12 volt 7,2 ampere hour. Nah, pompa utama ini menggunakan PLTS ya. Selain untuk memanfaatkan energi alternatif yang tersedia, juga untuk mengatasi masalah pengkabelan yang panjang. Sehingga pompa booster yang ditambahkan yang berfungsi mengalirkan air laut dari tandon menuju 3 unit akuarium, dia tetap menggunakan pasokan listrik dari PLN karena lokasinya lebih dekat dengan sumber tegangan PLN. Desain yang dihasilkan diperlihatkan pada slide yang kami tampilkan. Pertama, terukur jarak antara pompa utama hingga ke penampungan atau tangki air sejauh kurang lebih 155 meter melalui aplikasi Google Map. Yang kedua, terpampang di hadapan kita desain perpipaan, penempatan pompa utama dan perangkat PLTS hingga pengalokasian penampungan air dan 3 unit akuarium. Pada detail A, ditampilkan rumah-rumahan untuk menempatkan panel surya, pompa air utama dan cadangannya, inverter, dan baterai, serta jalur pipa inlet dan outlet. Adapun detail B menggambarkan instalasi pompa booster pada tangki air 1000 liter untuk mendistribusikan air laut ke 3 unit akuarium. Yang dapat diambil dari pemaparan di atas yaitu
Desain PLTS untuk pompa air laut yang diaplikasikan pada akuarium aklimatisasi bambu laut telah berhasil dibuat. Kesimpulan ini menjawab tujuan dari penelitian. Disarankan menggunakan selang plastik untuk menyalurkan atau mendistribusikan air laut dari tangki air menuju ke 3 akuarium. Alasannya untuk kepentingan fleksibilitas. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan setelah presentasi ini berakhir. Namun saya berharap tidak ada pertanyaan. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.